Seluruh pemimpin dunia tirukan ucapan tegas Jokowi. Hingga Uni Eropa berhenti lakukan ekspor paksa. We should not put politics to hinder the free trade agreement. At the opening speech, the speech of President of Indonesia mentioned already, the partnership need to be equal. Cannot use the law from one side to apply on the other. Yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama, bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor pasa. Halo sahabat bagi-bagi, kini saatnya Jokowi membalas. Dengan tegas, Jokowi terus menggaungkan dan melawan negara yang memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor. Setelah Uni Eropa mengecam Indonesia melalui duta besarnya di Jakarta, kini Jokowi mengatakan akan melawan Uni Eropa pada paparan rapat terbuka Puncak Peringatan Dies Natalis UGM. Dengan perlawanan ini, membuat Presiden Uni Eropa seketika lumpuh dan memuji Jokowi di depan internasional. Jokowi sedang disanjung oleh seluruh pemimpin dunia. Dengan gayanya yang tegas dan kalem, Jokowi telah menunjukkan bahwa ASEAN akan menjadi setara dengan negara Eropa. Semua pemimpin Eropa bahkan tunduk kepada Jokowi, karena mereka punya alasan untuk menghangatkan warganya pada musim dingin dengan batu bara Indonesia. Pasalnya negara Eropa masih sangat membutuhkan batu bara Indonesia di kala musim dingin melanda. Bahkan Indonesia mencetak rekor, yaitu sebagai ekspor paling banyak dalam sejarah. Eropa sudah melarang Indonesia agar tidak gunakan batu bara dengan menyogok banyak ribuan dolar. Namun, justru negara tersebut mencetak rekor dengan impor batu bara terbanyak dari Indonesia. Ini membuat Jokowi geram pada negara tersebut. Berkali-kali Jokowi mengaungkan lawan negara yang memaksa ekspor Indonesia, dan sampailah pada titik perlawanan Jokowi yang sebenarnya pada negara Eropa. Sahabat bagi-bagi, semua pemimpin negara ASEAN meniru gaya tegas dan kalem Jokowi setelah mendengarkan pidatonya pada KTT Uni Eropa ASEAN di Brussels. Bahkan Perdana Menteri Kamboja yaitu Hun Sen mengikuti ucapan Jokowi untuk mengecam negara Eropa agar tidak melakukan ekspor paksa. Dan masih banyak pemimpin dunia yang mengagumi Jokowi dan meniru gayanya di depan dunia internasional. Selain itu, dengan tegas dan penuh sungguh-sungguh, pada acara paparan rapat terbuka Puncak Peringatan Dies Natalis UGM, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kembali ada sosok penjajah yang suka mengatur Indonesia, terutama soal keberlangsungan ekspor sumber daya alam. Siapa penjajah pengatur ekspor di Indonesia yang dimaksud Jokowi tersebut? Tentunya, sudah pasti negara Eropa. Langsung saja to the point kalau Mimin. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa berdiri sendiri untuk menjalankan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk dalam perdagangan internasional. Pernyataan Jokowi tersebut terkait dengan larangan ekspor biji nikel yang memicu gugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara. Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Melalui program hilirisasi Indonesia, kata Jokowi berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Gugatan dari WTO tidak menyurutkan langkah Jokowi. Dia mengungkapkan dirinya akan segera mengumumkan kebijakan soal pelarangan ekspor mineral mentah, bauksit, dalam waktu dekat ini. Selain bauksit, pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah hingga konsentrat tembaga. Sahabat bagi-bagi, ternyata, di tengah gugatan yang berlangsung, negara Eropa masih saja memanfaatkan Indonesia. Tak tahu malu, negara Uni Eropa, bahkan, berbondong-bondong mengincar batu bara Indonesia. Negara tersebut, yang menggaung-gaungkan agar tidak menggunakan batu bara, kini, justru menggunakan batu bara yang paling banyak di dunia. Ini juga tercermin dari ekspor batu bara RI ke Eropa, hingga November tahun 2022,
yang bahkan nyaris menyamai rekor ekspor terbesar pada 2012. Ekspor batubara RI ke Eropa hingga November tahun 2022 tercatat mencapai 5,9 juta ton. Jumlah ini nyaris menyamai rekor tertinggi pada 2012, di mana ekspor batubara ke Spanyol mencapai 6,2 juta ton. Lantas, siapa negara tujuan utama ekspor batubara RI ke Eropa ini? Sahabat bagi-bagi, setidaknya, ada 3 negara Eropa yang membeli batubara Indonesia, dengan jumlah terbesar, selama 2022 ini. Bahkan ada loh, negara penjajah Indonesia, yang sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan Indonesia, dan sekarang ikut sebagai penerima batubara terbesar. Ketiga negara itu diantaranya adalah 1. Polandia, dengan ekspor mencapai 2,1 juta ton. 2. Belanda, dengan ekspor mencapai 1,3 juta ton. 3. Italia, dengan ekspor mencapai 1,2 juta ton. Bahkan negara-negara Uni Eropa, masih menggantungkan nasibnya kepada Indonesia. Dengan menggantungkan nasibnya ke Indonesia, kenapa negara tersebut masih sombong? Apakah negara tersebut tidak tahu malu? Tentunya Mimin tidak tahu. Sahabat bagi-bagi, kurangnya pasokan bahan baku energi, untuk pembangkit listrik di Eropa, hingga memasuki musim dingin, membuat permintaan batubara ke Eropa akan semakin meningkat, di akhir tahun ini. Hampir sejumlah negara Eropa memesan, tidak hanya menumpuk di satu negara. Mulai dari Jerman, Polandia, Italia, maupun Spanyol, memesan batubara ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batubara, untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya, di tengah krisis energi yang sedang melanda. Batubara asal Indonesia, menjadi substitusi impor Eropa, tatkala, negara-negara tersebut mengenakan sanksi ekonomi, berupa penyetopan batubara dari Rusia, yang menjadi andalan mereka. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya ketergantungan ini, membuat Uni Eropa tidak bisa berbuat banyak kepada Indonesia. Jokowi terus lakukan gas rem untuk meladeni perlakuan Uni Eropa tersebut. Semoga Indonesia menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good